HKBP Resort Cinere. Pada hari ini kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus hari yang kedua. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan agar kita bisa merasakan hadirat-Nya dalam ibadah ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan ayat 7. Ketahuilah, ibadah Pentakosta 2 hari ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah namamu Bapa di surga yang telah mengutus Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga gerejamu berdiri dengan gagah dengan segala suka dukanya di dunia ini. Hari ini, Tuhan, ajar kami untuk boleh merasakan kehadiran Roh-Mu, merasakan hadirat-Mu dalam ibadah Pentakosta 2 yang kami laksanakan hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pengantar khotbah kita dalam ibadah Pentakosta 2 ini diambil dari Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari kita persiapkan Alkitabnya, kita baca bersama dan saya akan bacakan untuk kita. Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-35, demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhi dengan roh Allah
dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain krimisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan dengarkan persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh tim Diakonia HKBP Limo Resort Cinere. Kita menyanyikan pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayatnya yang pertama.
Mari kita satukan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras HKBP Resort Cinere, dimanapun berada, kita sekarang sedang merayakan ibadah Pentakosta kedua, pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah dunia dan menjadi hari berdirinya gereja. Kita memang berada di rumah kita masing-masing, tapi nilai ibadah kita tidak akan berkurang. Yang penting setiap keluarga duduk bersama dengan manis, bersama-sama persiapkan hati, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam ibadah perayaan Pentakosta kedua ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, dan nanti Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17. Dengarkan firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Dan saya akan baca lagi dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, merayakan pencurahan Roh Kudus itu berarti kita sekarang dipandu, bersedia dipandu, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dicurahkan untuk kita menjadi pemandu pribadi untuk menjalani kehidupan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya dan istri bersama teman-teman pernah tur ke Eropa, mengelilingi 5 negara. Kami menyewa mobil dan seorang pandu yang akan menuntun kami selama perjalanan. Selama dalam perjalanan, pemandu itu berbagi wawasan dan pengalaman yang benar-benar akan kita lewatkan kalau kita jalan sendiri. Jadi dia menunjukkan inilah tempat-tempat yang paling digemari, inilah tempat makan yang paling enak, dan inilah tempat-tempat yang paling menyenangkan untuk dikunjungi. Saudara-saudara, karena kami memiliki pemandu, maka kami dalam perjalanan itu mengalami pengalaman terbaik, pengalaman yang luar biasa. Dalam beberapa hal, hidup Anda, hidup kita sama seperti perjalanan itu. Anda memiliki pilihan untuk mengembara sendiri
atau mendapatkan pemandu pribadi. Nah ini ya, Anda bisa menjalani kehidupan ini sendirian, mengandalkan kemampuan, mengandalkan pengetahuan, atau Anda disertai oleh seorang pemandu yang jauh lebih berpengalaman, yang benar-benar mengenal medan-medan kehidupan yang akan dilalui. Saya punya kabar baik untuk Anda. Tuhan telah menyediakan buku pedoman. Jadi map. Jadi kalau orang kita tahu suatu tempat, ada mapnya, itu menjadi buku pedoman kita. Apa buku pedoman kita dalam perjalanan kehidupan? Alkitab, firman Tuhan. Dan pemandu pribadi. Pemandu pribadi itu apa? Roh Kudus. Bagi Anda, bagi kita seumur hidup. Dan luar biasanya, tidak perlu dibayar. Jadi kalau kita pergi suatu perjalanan, tour guide itu mahal. Mahal. Dan terbatas waktunya. Tapi tour guide kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, tidak perlu dibatal. Tidak perlu dibayar. Dan dia 24 jam akan memandu kita dalam perjalanan kehidupan seumur hidup kita. Pernahkah Anda memikirkan mengapa Yesus kembali ke surga setelah kebangkitannya? Kenapa dia tidak memilih tinggal di bumi bersama dengan kita? Karena dia bisa memberi kita model fisik yang berkelanjutan tentang cara hidup. Tetapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa lebih baik baginya untuk pergi. Yesus berkata dalam Yohanes 16, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, mengutus penghibur itu kepadamu. Dalam Alkitab, pemandu itu disebut Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penasehat, Roh penghibur, Roh pembela, dan sebagainya. Tetapi bagaimana penolong ini, Roh itu, bisa lebih baik daripada bersama Yesus dalam daging? Dalam Yohanes 14, Yesus menjelaskan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Itu dari Yohanes 14, 16, 17. Ketika Yesus secara fisik hadir di bumi ini, ia terbatas pada satu lokasi. Dimanapun tubuh fisiknya berada pada saat itu, dia hanya ada di situ. Tapi Roh Kudus bisa ada di mana-mana, everywhere. Dia hadir bersama semua orang percaya. Dia hadir menolong kita semua pada saat yang bersamaan. Dia ada di HKBP Cinere, dia ada di HKBP Limo, dia ada di HKBP Gunung Sindur, dia ada di HKBP Kalimulia, dia ada di rumahku, di rumah bapak, rumah ibu, pada saat yang bersamaan. Itu amazing, luar biasa. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Salah satu hal terpenting yang dapat Anda pelajari dalam hidup adalah bagaimana mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi pemandu sudah ada. Tugas kita sekarang yang harus lakukan, bagaimana mengikutinya. Memang dalam perjalanan tur keluar, ada orang yang bandel. Dia tidak mau ikut pemandu, dia jalan sendiri. Dan ada yang tersesat loh. Karena dia asik memandangi sesuatu, dia tidak ikut tour guide-nya. Ya tersesatlah dia. Susah mencarinya. Jadi seperti itu kita. Pemandu sudah ada, Roh Kudus telah dicurahkan untuk memandu kita dalam perjalanan kehidupan ini. Dia bukan hanya memandu,
Dia memberi kita kekuatan, power. Dia memberi kita hiburan, motivasi, sehingga kita tidak dibiarkan putus harapan. Sesulit apapun perjalanan kita, sesulit apapun medan kehidupan yang akan kita lalui, sepahit apapun suasana yang bisa terjadi dalam hidup kita, Roh Kudus selalu ada menolong kita, selalu ada menguatkan kita, selalu ada menghibur kita. Dalam Roma 8:14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi, jika Anda adalah anak Allah, Roh Kudus akan membimbing dan memimpin Anda dalam perjalanan kehidupan ini. Anda tidak akan tersesat. Meski medan kehidupan belum pernah kita kenal. Ini COVID nggak pernah terjadi dalam sejarah. Belum pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Tetapi di tengah gelap gulita COVID, di tengah simpang siur informasi COVID, kalau kita dengar-dengaran kepada suara kudus, kita siap dipandu dan dituntun Roh Kudus, kita tidak akan tersesat. Kita akan bisa melewati momen-momen COVID dengan selamat dan menjadi lebih baik. Ketika Anda memulai kehidupan Kristen, Anda mungkin belum begitu baik mengikuti pimpinan roh, ya kita semua. Anda belum bisa mengenali suaranya dengan baik. Tetapi ketika hubungan Anda dengan Tuhan semakin bertumbuh, Anda akan mulai mengenali suaranya dan tahu kemana Dia memimpin Anda. Jadi hubungan kita yang harus semakin akrab, semakin baik. Saat Anda menjalani hidup, jangan lakukan sendiri. Never. Ya, jangan lakukan sendiri. Pastikan Anda berjalan bersama Roh Kudus sebagai penuntun pribadi Anda. Belajarlah mengenali suaranya dan ikuti Dia kemanapun Dia menuntunmu. Saudaraku, orang yang dituntun Roh Kudus. Tadi Paulus berkata, aku telah memutuskan tidak mau mengetahui apapun kecuali Yesus. Jadi Roh Kudus kita, Roh Kudus itu mengajar kita, memimpin kita dalam perjalanan kehidupan agar kita hanya fokus kepada Yesus. Persoalan kita sekarang, ada banyak orang lebih fokus kepada yang lain, kepada informasi COVID yang simpang siur. Dia bukan fokus kepada firman Tuhan. Dia tidak fokus kepada Yesus Kristus. Roh Kudus sekarang diutus hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudaraku, pemandu pribadi telah hadir di tengah-tengah kita. Sambutlah Dia, terima Dia, dan ikuti pimpinannya. Maka perjalanan hidup kita akan menjadi perjalanan yang wonderful, perjalanan yang amazing, perjalanan yang membawa kita sampai pada tujuan akhir kita bersama dengan Tuhan. Selamat Pentakosta, Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengutus Roh Kudus menjadi pemandu pribadi bagi setiap kami. Sesulit apapun jalan kehidupan, segelap apapun jalan kehidupan, dengan bantuan, tuntunan, panduan Roh Kudus, kami tidak akan tersesat. Perjalanan kami akan menjadi perjalanan yang selalu mengarah kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan, Engkau melihat setiap keluarga yang sedang beribadah hari ini, melihat setiap pribadi yang beribadah hari ini, melihat setiap hati. Tuhan, biarlah hati kami sekarang Engkau arahkan untuk menerima Roh Kudus menjadi pemandu pribadi kami masing-masing, sehingga tidak ada seorang pun yang ikut ibadah ini
yang menjalani kehidupan di sendirian, tapi menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang telah mengutus Roh Kudus menjadi pemandu pribadi kami telah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sambut dan aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 670 ayat 1 sambil kita dengan penuh sukacita menyerahkan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati, kita arahkan kepada Tuhan, kita bersatu menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami boleh mempergunakannya untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami, agar kami boleh mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang telah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita satukan hati dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.